Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk tugasnya sebenarnya saya sudah melihat beberapa submission dari kalian. Memang untuk tugasnya itu untuk tugas yang pertama ya, soal pertama itu banyak yang berbeda. Maksudnya outputnya sama, tetapi cara pengerjaannya berbeda. Tapi tidak apa-apa, yang penting outputnya sama. Walaupun logikanya mungkin agak berbeda. Oke. Sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugasnya ya. Kemarin tugasnya itu diminta untuk melengkapi kode. Terus ada 2 soal ya. Yang pertama itu terkait penerapan nullable typo atau penanganan nilai nol. Di sini kalian bisa menggunakan Elvis operator. Oke. Mungkin untuk kodenya ini sudah saya salin ke dalam playkotlin.lang.org. Oke. Sebenarnya di sini itu ada soal seperti ini. Kalau kita run hasilnya seperti apa ya? Kalau di run nanti outputnya adalah 0 dan 0. Ada result A 0, result B 0. Padahal yang diminta oleh soalnya adalah result A itu 54, result B 103. Dengan memasukkan rumus ini. Sebenarnya dengan memasukkan rumus ini itu yang result A itu sudah terpenuhi. Jadi dengan memasukkan rumus ini ya, dengan memasukkan rumus ini, itu result yang A itu sudah memenuhi, karena result A kan semua variabelnya kan tidak ada yang bernilai 0. Jadi kalau misalkan kita hitung result A 101 ya, ini 101 ditambah result B kurangi result C, jadi 99 kurangi 52 berarti berapa? 99 kurangi 52 47 ya, 47. Tinggal 101 kurangi 47 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 54 ya, 54. Jadi sebenarnya value A ini sudah ketemu saat kita memasukkan rumus. Ya, 54. Tetapi masalahnya di sini kan karena ada nilai 0 pada result B. Jadi nanti waktu kita run, dia akan error. Karena di sini ada nilai 0. Ya, untuk mengatasinya sebenarnya kita bisa menggunakan Elvis operator, karena di sini nilai value C itu defaultnya 50. Jadi kan kalau Elvis operator yang saya ajarkan kemarin kan dia mempunyai nilai default ya. Ya, cocoknya pakai Elvis operator untuk menangani kode ini. Oke, di sini ya sebenarnya di sini cukup kita tambahkan nilai, misalkan value C not null, misalkan seperti ini. Terus kita lakukan penanganan kesalahan, penanganan null dengan menggunakan Elvis operator. Dengan menggunakan Elvis operator. Jadi di sini value C, Elvis operatornya kan seperti ini ya. Menggunakan Elvis operator seperti ini.
nanti hasilnya harusnya sama seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan Elvis operator seperti itu. Tuh, tiba-tiba keluar sendiri. Kemarin ngerjain sendiri atau dibantu sama teman? Ngerjain sendiri-sendiri ya. Sebentar, ini share screen-nya hilang. Oke. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita run hasilnya seperti ini. 103, 54, 103. Ya, betul 54, 103. Seperti itu penanganan untuk nilai 0 ini di Kotlin. Untuk soal nomor 2 itu rata-rata sudah benar. Ya, soal nomor 2 rata-rata sudah pada bisa. Untuk kode 1 kan kita membuat supaya nilai number ini jika bernilai genap, maka proses iterasi akan dilewatkan. Jadi, kalau number sama dengan number persen 2 sama dengan 0, maka continue. Jadi, jika nilai number itu habis dibagi 2, kan kalau genap kan habis dibagi 2 ya, maka dia akan continue. Terus yang kedua, jika nilai number bernilai lebih dari 15, iterasi akan dihentikan. Berarti tinggal ini aja number lebih besar 15, maka dia akan dihentikan iterasinya. Nah, terus tinggal kita melengkapi nilai result dengan rumus ini. Resultnya pakai rumus ini. Sudah seperti ini hasil dari soal nomor 2. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk latihan kita pada pertemuan kemarin. Nah, semoga hasil pekerjaan kalian benar, karena saya belum melihat semua pekerjaan, hanya beberapa saja. Hanya 1 atau 2 sampel saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai variabel dan tipe data di Kotlin. Terus kita juga sudah belajar mengenai control flow. Control flow ada if, ada when, ada for, ada while, dan ada do while. Jadi control flow itu sebenarnya hanya ada if dan when kalau di Kotlin. Kalau looping di Kotlin ada for, ada while, dan do while. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai function, kemudian konsep OOP, terus object, kelas, dan Kotlin collection. Jadi materi kita pada siang hari ini cukup banyak sekali, makanya mungkin sebelum materi saya mulai, kalian boleh menyiapkan kopinya terlebih dahulu, atau teh, atau cemilan, atau menyiapkan bantal kalau ketiduran. Seperti itu. Jadi materinya cukup banyak, karena minggu depan kita sudah mulai untuk menggunakan Android Studio. Jadi minggu depan kita sudah mulai membuat aplikasi Android. Minggu ini, hari ini, itu kita akan menyelesaikan materi tentang Kotlin. Sebenarnya Kotlin itu hampir sama seperti Java. Jadi kalau kalian paham konsep di Java, maka untuk membuat aplikasi Android dengan Kotlin itu akan mudah. Oke, pertama kita bahas mengenai function ya. Sebenarnya penggunaan function itu sudah pertama kali kita pakai ketika kita menggunakan function main.
Jadi di Kotlin itu untuk membuat function kita menggunakan keyword fun. Keyword fun. Nah, terus ini argument list. Sebenarnya ini itu nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ini optional aja. Nanti kalau di IntelliJ IDEA ini jadi warning. Nah, terus ini yang di dalam kurung ini, yang ada di dalam kurung ini adalah function tadi. Seperti itu. Ya, ini adalah function di Kotlin. Function ini merupakan subprogram. Subprogram kalau di bahasa pemrograman prosedural, misalkan di bahasa pemrograman prosedural, misalkan kita membuat fungsi kalkulator ya, membuat fungsi kalkulator, nah di situ ada beberapa subprogram atau sub ya sub function, misalkan di sini ada subprogram untuk penjumlahan, ini untuk pengurangan, ini untuk perkalian, ini untuk pembagian, terus ada juga yang untuk clear. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman prosedural itu terdiri dari banyak subprogram. Nah, function ini sebenarnya adalah sebuah subprogram. Dan function ini harus dipanggil ya. Function ini harus dipanggil supaya dia bisa dijalankan. Itu penggunaan function. Penggunaan function yang perlu dipahami adalah function itu merupakan subprogram kalau di prosedural, terus dia harus dipanggil. Oke. Kalau di Kotlin ini dia pendekatannya pendekatan OOP, jadi tidak menggunakan function sebagai subprogram seperti ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh pembuatan function. Misalkan di sini ada dua function yaitu main dan sum. Nah, ketika kita run kode ini, kira-kira outputnya apa? Output dari program ini apa kira-kira? Hasilnya apa? Hello Android ETC, Pak. Ya, hello Android ETC. Ini dicetak ya, Mas? Enggak, Pak, karena tidak dipanggil di main-nya. Ya, betul. Jadi outputnya adalah hello Android ETC ya. Karena di sini kita belum memanggil function sum. Jadi tulisan sum result ini tidak akan dicetak. Nah, di sini kalau misalkan kita panggil sum seperti ini, maka akan keluar output print sum result. Dan dalam memanggil function, yang perlu dilihat adalah parameter. Di sini di dalam function sum kan ada dua parameter ya, X dan Y. Dan dua-duanya integer. Karena di sini ada dua parameter, maka ketika memanggil, ya berarti kita harus menuliskan dua parameter. Kalau misalkan di sini nggak ada nilai parameternya, maka di sini juga nggak ditulis parameternya. Gitu. Seperti itu. Dan disesuaikan dengan tipe datanya. Kalau di sini integer, berarti yang ditulis nilai parameternya juga integer. Seperti itu. Dan pemanggilan sum itu ada di dalam fungsi main. Kalau di Kotlin. Hasilnya seperti ini. Jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Makanya di sini 5. Terus untuk membuat function, di sini sebenarnya di Kotlin itu membuat function itu cukup mudah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan keyword fun. Terus di sini ada nama function, ada parameter, terus di sini ada return value type atau tipe nilai kembalian. Kalau di sini ada return value, ini return value namanya RV ya, return value ini
return value type. Seperti itu. Jadi membuat fungsi di Kotlin itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, di sini untuk return value type yang ada di pojok sini itu sebenarnya tidak ditulis tidak apa-apa. Ini boleh tidak ditulis karena by default Kotlin itu sudah bisa mengetahui kalau misalkan nilai return value type-nya Z itu adalah integer. Jadi ini bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Makanya ketika kita menulis pertama kali di sini, function sum di sini kita tidak menambahkan return value type-nya. Kalau di sini kita tambahkan. Ini kalau mau lengkap ya. Terus kemudian di Kotlin itu nilai function-nya, nilai function yang ada di Kotlin itu selalu mengembalikan nilai. Jadi nilai function yang di Kotlin itu selalu mengembalikan nilai, selalu ada nilai return-nya. Ini saya contohkan mungkin di dalam sebuah kode. Di sini saya langsung saja ya membuat sebuah kode biar cepat. Oke. Untuk function itu bisa kita tulis seperti ini. Misalnya saya punya function namanya set user. Terus di dalamnya ada parameter name, atau string, dan juga x itu integer. Terus ini kan nilai kembaliannya string. Ini, terus ini print dalam kurung your name $name and your $8 seperti ini. Nah, untuk membuat function seperti ini ya, ini di dalam kurung ini function body. Seperti ini. Nah, tapi kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ini return values type-nya saya hapus. Return values type-nya saya hapus. Seperti ini juga boleh karena secara default Kotlin akan mengetahui kalau nilai kembalian kita itu adalah string. Sorry, ini harusnya return. Nah, jadi kalau misalkan ada nilai kembalian di sini string, ya tapi boleh tidak ditulis seperti ini. Nah, kita juga bisa menuliskannya itu seperti ini. Ini menulis dengan sederhana. Kita bisa nulisnya seperti ini. Seperti ini bisa. Jadi kalau pengen membuat function dalam satu baris itu langsung tulis seperti ini bisa. Seperti itu cara untuk membuat sebuah function seperti ini. Ini kalau dirun ya kosong karena tidak ada fungsi mainnya. Ya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa di Kotlin itu dia selalu mengembalikan nilai ya. Dia selalu menggunakan ada nilai returnnya. Seperti ini. Terus ini string. Jadi dia selalu mengembalikan nilai. Nah, tapi ada juga fungsi yang dia tidak mengembalikan nilai. Seperti yang saya tulis tadi pakai string len. Seperti ini. Tidak perlu pakai
return, ya ini kan tidak mengembalikan nilai. Kalau fungsi yang tidak mengembalikan nilai seperti ini, dia return value type-nya adalah unit. Seperti itu. Ya, unit seperti ini. Nah, tapi Kotlin secara default bisa mengetahui kalau dia unit, dia string, dia integer, jadi nggak perlu ditulis sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Seperti ini. Itu cara untuk membuat function ya di Kotlin. Nah, ini. Seperti ini, nanti output-nya juga sama, yaitu 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian untuk nilai return ini tidak bisa langsung dicetak, makanya di sini ditambahkan fungsi bring-on. Jadi dibuat sebuah objek, kemudian dicetak. Gitu. Jadi kalau di sini kan dia mengembalikan Z, yang mengembalikan nilai variabel Z. Nah, di sini kalau mau mencetak itu tidak bisa langsung dicetak, dia harus pakai objek dulu, dibuat objek, kemudian dipanggil. Hasilnya seperti ini. Itu adalah salah satu contoh. Ini harusnya kalau kita lihat, karena dia tidak ada nilai kembalian, berarti di sini unit. Kalau pengen lengkapnya. Kalau di sini pakainya integer. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing bagian fungsi. Integer ini adalah return value type, ini adalah return value. Oke, seperti itu. Oke, kalau kode yang ini kira-kira output-nya apa? Output dari kode ini kalau di run hasilnya apa? Hasilnya adalah 8 ya. 8 karena di sini kita isikan 4. 2 kali 4 itu 8. Ya, itu penggunaan fungsi. Terus ini ada beberapa penjelasan mengenai variabel scope. Variabel scope. Kira-kira ini kalau di run hasilnya apa? Hasilnya apa ini kalau di run? Apakah my company Android ATC atau my company Yahoo? Kira-kira Android ATC atau Yahoo outputnya? Bisa dijawab lewat chat, bisa lewat mikrofon. My company name is Android ATC, Pak. Ya. My company name is Android ATC. Ya, betul ya. Jawabannya ini. Kenapa jawabannya Android ATC? Ya. Kenapa? Karena ini ya, karena ini masalah variabel ya. Jadi my company yang Yahoo ini itu adalah variabel global. Variabel global itu ditulis, ya ini variabel global. Variabel global itu ditulis di luar function. Ini variabel global itu ditulis di luar function. Variabel global ini sebenarnya bisa dipakai oleh semua function karena dia global, kan berarti dia bisa dipakai oleh main, function main, bisa dipakai oleh function name. Nah, cuma karena di sini function name ini dia punya variabel lokal, ini adalah variabel atau parameter ya, ini namanya parameter lokal, maka yang akan dicetak adalah yang Android ATC. Nah, beda halnya kalau misalkan My Yahoo Company ini berada di dalam function main, maka yang akan dicetak adalah
My company is Yahoo. Nah, ini contohnya, ini kalau di run, maka hasilnya adalah Android etc. Kenapa Android etc? Karena di sini nilai parameternya Android etc. Sesuai. Nah, tapi kalau misalkan ini my company ini menjadi variabel lokal, ini ya, kalau dia jadi variabel lokal, misalkan di sini, sebentar saya hapus dulu. Di sini my company sama dengan Yahoo ini itu sudah berubah jadi variabel lokal. Variabel lokal itu variabel yang ada di dalam function. Nah, karena dia jadi variabel lokal, maka yang akan keluar adalah my company is Yahoo. Ini kalau di run, hasilnya adalah my company is Yahoo. Gitu, itu adalah scope variabel. Ini scope-nya global. Kalau di luar function scope-nya global, kalau di dalam function scope-nya lokal. Seperti itu. Terus satu lagi, misalkan di sini saya set ya. Di sini saya set my company ini sebagai variabel lokal. Nah, tetapi saya pengen yang outputnya itu Android ATC. Saya pengen outputnya Android ATC, tapi di sini saya sudah punya variabel lokal yaitu my company. Nah, caranya adalah kita tambahkan this di sini. This titik my company. Nah, this titik my company. Maka kita akan menggunakan yang ini parameternya. Jadi nanti outputnya my company is Android ATC. Kalau mau menggunakan variabel atau parameter my company yang ada di function itu. Tapi kalau tidak ada this-nya, maka yang digunakan adalah yang Yahoo ini. Ini digunakan di sini. Seperti itu. Jadi paham ya untuk scope variabel lokal dan variabel global. Besok kalau mau pakai parameter, tambahkan this. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai OP, Object Oriented Programming. Mungkin kalian sudah mendapatkan ya ketika mengambil mata kuliah pemrograman perangkat bergerak menggunakan bahasa Java. Untuk Kotlin ini memang pendekatannya adalah pendekatan OOP. Jadi Kotlin selain sebagai bahasa pemrograman statik, bahasa pemrograman fungsional, juga sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Untuk OP sendiri mungkin kalian sudah tahu kalau OOP itu di dalamnya terdapat kelas, terus di dalam kelas itu terdapat objek. Untuk kelas sendiri itu adalah sebuah blueprint atau kerangka kerja ya, blueprint atau kerangka kerja. Misalkan di sini diibaratkan kelas itu adalah mobil. Kelas itu mobil. Mobil itu kelas. Mobil ini dia adalah blueprint. Jadi yang namanya mobil itu blueprint atau kerangka kerjanya. Mobil itu mempunyai roda, kemudian mobil mempunyai mesin, mobil mempunyai AC, mempunyai tempat duduk, rodanya 4. Itu yang dinamakan mobil. Ya, pokoknya yang sesuatu yang punya roda 4, punya mesin, punya AC, punya setir, bisa bergerak maju mundur, itu namanya mobil. Nah, terus mobil itu punya objek. Objeknya ada Audi, ada Lamborghini, ada Alphard, ada van. Nah, kenapa kok ini objeknya mobil? Karena dia mempunyai semua sifat, semua karakteristik dari mobil, seperti rodanya 4,
terus dia bisa bergerak maju mundur, dia punya AC dan lain sebagainya. Ya, seperti kelas itu seperti ibaratnya ya, ruangan kelas. Kelas itu seperti ibaratnya ruangan kelas. Ruangan kelas itu mempunyai objek dosen, mempunyai objek mahasiswa, mempunyai objek meja, mempunyai objek mempunyai objek kursi, papan tulis itu. Jadi kelas itu ibarat ruang kelas, objeknya bisa mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Itu gambarannya. Ya, untuk membuat kelas di Kotlin itu juga sama seperti ketika kita membuat kelas di Java, tinggal tambahkan kelas Java seperti ini. Nah, terus yang namanya kelas itu pasti punya properti, kemudian dia juga punya metode. Kalau di OOP itu variabel itu disebut properti. Kalau function itu disebut metode. Di sini kita punya properti, tipe, max speed, number of seat. Jadi mobil ini dia mempunyai beberapa properti seperti ini. Terus kalau misalkan kita ingin menggunakan properti mobil ini, nah kita harus menuliskannya di dalam function main. Dalam function main, ya, di sini kita membuat sebuah objek, ini objek namanya Android Car. Ya, juga sama seperti di Java, cuma kalau di Java kan dia akan menggunakan new ya. Misalkan saya membuat sebuah objek namanya Android Car, maka di sini sama dengan new car seperti ini. Nah, ini kalau di Java seperti ini. Jadi ada keyword new-nya. Kalau di Kotlin itu tidak perlu menambahkan keyword new. Langsung tulis saja seperti ini. Jadi langsung ditulis var Android car sama dengan car. Ini untuk membuat objeknya seperti ini. Nah, terus kalau mau menggunakan propertinya tinggal objek titik nama properti. Misalnya objek titik type sama dengan Toyota. Ini untuk melakukan inisialisasi dari kelas, kita harus membuat objek dulu. Terus kita baru bisa memberikan nilai inisialisasi tiap atribut. Seperti itu untuk penggunaan kelas, cara membuat kelas dan cara menggunakan atribut kelas. Hasilnya sama seperti yang kita tuliskan. Seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ya, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ya di sini kalau mau menggunakan parameter yang ada di sini itu kita gunakan this. Meskipun di sini juga ada variabel name. Ini variabel name ini lokal ya karena dia di dalam kelas. Tapi tetap bisa kita gunakan parameter ini menggunakan keyword this. Seperti itu. Nah, di sini ini ada contoh penggunaan parameter. Penggunaan konstruktor. Di sini kita lihat di sini kita punya kelas student, terus di dalamnya ada konstruktor. Di sini ada perbedaan juga. Ada perbedaan antara Java dan Kotlin. Kalau di Java, konstruktor di Java itu adalah konstruktor yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Misalkan saya punya kelas student, maka konstruktor yang ada di Java itu namanya student juga.
student, terus ini pakai kurung buka, kurung tutup seperti ini. Jadi kalau di Java itu konstruktor adalah apa? Konstruktor itu adalah sebuah metode atau function yang namanya sama seperti nama kelas. Jadi kalau di Java, konstruktor itu metode atau function yang namanya sama seperti nama kelas. Oke. Sedangkan di Kotlin itu enggak. Di Kotlin itu ada dua konstruktor. Yang pertama itu ada primary constructor, konstruktor. Ada primary constructor, terus ada secondary constructor. Ini kalau di Kotlin ada dua konstruktor. Terus untuk konstruktor yang ada di slide ini adalah konstruktor sekunder. Jadi yang ada di slide ini adalah konstruktor sekunder. Jadi kalau di Kotlin, konstruktor sekunder ditulis dengan metode atau function konstruktor seperti ini. Ini adalah konstruktor sekunder. Seperti itu. Nah, kalau misalkan primary constructor itu langsung ditulis seperti ini. Jadi ya, kalau misalkan primary constructor itu langsung ditulis kelas student dalam kurung name, oleh, it. Ya, kalau di sini di Kotlin itu primary constructor namanya sama seperti nama kelas, tapi ya, seperti kelas, cuma dia punya kurung buka, kurung tutup seperti ini. Ini adalah konstruktor primer. Konstruktor ini memang function khusus ya. Kalau di Java kan dia function khusus. Dan konstruktor ini by default itu sebenarnya ada. Jadi tanpa kita membuat konstruktor, nanti kelas itu secara default dia akan membuatkan konstruktor. Cuma konstruktornya itu tidak memiliki parameter, jadi konstruktornya kosong seperti ini. Makanya konstruktornya tidak ditulis, karena tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya maksudnya. Seperti itu. Ya ini kalau di Kotlin seperti itu. Di Kotlin ada primary constructor, ada secondary constructor. Kalau yang primary constructor ditulisnya seperti ini. Kalau secondary ditulis constructor seperti ini. Seperti itu. Oke, seperti ini. Terus nanti cara memanggilnya juga simple ya, cukup masukkan nilainya lewat parameter seperti ini. Jadi tinggal kita buat ini objek, kemudian kelas dalam kurung, karena di sini ada constructor ya, ada 3 parameter, maka di sini kita bisa isikan nilai parameternya seperti ini. Seperti itu. Seperti itu untuk konstruktor yang ada di Kotlin. Nanti hasilnya adalah sesuai yang kita masukkan. Kalau tadi kita masukkan William, Busnes, dan 19, maka outputnya seperti ini. William, Busnes, dan X-nya 19. Seperti itu. Lalu tidak lengkap rasanya kalau kita membahas OOP tanpa menjelaskan inheritance. Inheritance itu bahasa Indonesianya pewariskan. Jadi di Java ini dia mengadopsi pewarisan, mengadopsi istilah-istilah yang kita gunakan sehari-hari, pewarisan.
Jadi konsep pewarisan ini sama seperti konsep yang ada di dunia nyata ya. Misalkan saya punya anak, ya pasti anak saya itu mewarisi entah itu atribut yang ada di dalam tubuh saya maupun sifat-sifat saya. Misalkan misalkan saya punya anak, misalkan karena saya tinggi ya orangnya, ya pasti anak saya tinggi. Ya, saya mewariskan ketinggian saya kepada anak saya. Itu misalkan ada orang kulit putih ya, bapaknya kulit putih, ibunya kulit putih, pasti anaknya kulit putih. Nah, kalau misalkan bapaknya kulit putih, ibunya kulit putih, anaknya kulit hitam, ya itu perlu dipertanyakan. Sebenarnya yang salah bapak atau ibunya. Itu. Selain selain properti yang diwariskan, kita juga bisa mewariskan sifat atau kebiasaan kita, yaitu bisa mewariskan metode. Misalkan kalau misalkan bapaknya itu apa bapaknya itu sering atau rajin beribadah, maka anaknya juga rajin beribadah. Jadi kita juga bisa mewariskan metode, mewariskan kebiasaan kepada anak kita. Itu konsep pewarisan. Terus kalau di Kotlin itu untuk untuk pewarisan inheritance, kalau di Java kan kita menggunakan keyword extend ya. Extend. Extend seperti ini. Kalau di Kotlin itu tidak perlu extend. Nulisnya susah kalau pakai mouse. Kalau di Kotlin itu cukup pakai titik dua seperti ini. Jadi kalau di Java itu pakai extend, kalau di Kotlin cukup pakai titik dua, simple. Nah ini kelas child, yang ini kelas parent. Jadi kelas teacher ini, kelas student ini mewariskan ke kelas teacher ini. Ya, seperti ini. Jadi di Kotlin itu pewarisan cukup menggunakan titik dua. Kalau di Java pakainya extend. Oke. Nah, ini contoh untuk inheritance. Misalkan saya punya kelas namanya student. Terus di dalamnya ada atribut name, collect, dan egg. Ya sama seperti tadi. Punya constructor juga. Terus di sini kelas teacher ini dia mengextend student. Atau kelas student itu mewariskan ke teacher. Berarti nanti teacher itu juga akan mempunyai atribut name, collect, dan egg. Karena sudah diwariskan. Dan juga dia juga mempunyai constructor dengan 3 parameter ini. Nah, karena dia sudah mengextend, maka di sini si teacher ini mempunyai objeknya adalah ID teacher, atribut name ini, walaupun atribut name ini punyanya student, tapi sudah diwariskan ke teacher, college juga sudah diwariskan ke teacher, nah, tinggal dicetak seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini, tergantung yang kita masukkan ya, tergantung nilai yang kita masukkan. Oke, seperti itu. Di sini juga kita bisa meng-override properties atau meng-override atribut. Misalkan di sini kita punya kelas komputer, terus kelas tablet. Kita akan meng-override atributnya. Oke. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kenapa di kelas parent ini ada tulisan open. Jadi di sini kita lihat ada keyword open. Keyword open di dalam parent ya, ini parent ya.
parentnya ada keyword open. Jadi kenapa harus ada open? Karena Kotlin itu default untuk kelasnya itu sifatnya adalah final. Jadi di Kotlin itu kelas itu bersifat final. Maksudnya final itu berarti atribut atau metode yang ada di kelas tersebut itu ya sudah tidak bisa dihibahkan ke kelas lain, tidak bisa dipakai oleh kelas lain, sifatnya final. Ya, supaya kelas ini tidak bersifat final, supaya atributnya, metodenya bisa dihibahkan ke kelas lain, maka kita tambahkan keyword open. Nah, dengan menambahkan keyword open seperti ini, maka atribut X dan Y ini itu bisa digunakan oleh kelas lain, misalkan tablet. Nah, selama kelas tablet ini mengextend komputer, mengextend kelas induk, seperti itu. Ya, gitu. Makanya di sini ada open-nya. Itu karena di Kotlin kelas itu sifatnya final. Makanya di sini juga pakai open ya. Seperti itu. Ini outputnya apa kira-kira? Kalau dijalankan, nilai X 5, nilai Y 11. Di sini tablet mengextend komputer. Terus di sini ada objek dari komputer, ada objek dari tablet. Di sini adalah objek dari komputer menggunakan X. Kalau ini kan nggak masalah ya, karena kan memang X dan Y ini kan punya komputer. Jadi nggak masalah, pasti outputnya 5 dan 11. Yang jadi masalah kan yang ini. Mas ini kan punya tablet, tapi karena tablet ini sudah jadi anaknya komputer, maka nilai X-nya ini ya bisa diwariskan ke tablet. Sehingga hasilnya adalah 55, 11. Sama 55, 11. Nah, ini kalau misalkan kita ingin mengganti nilai dari kelas parent, mengganti nilai X misalnya dengan 20, ya kita harus mengoverride X ini. Jadi nanti nilai dari tablet itu bukan lagi 5, tetapi 20. Di sini akan berubah jadi 20. Seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya membahas mengenai abstrak kelas. Ada yang mau tanyakan? Suara saya cukup jelas nggak? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau tanyakan? Nah, ini masih ada banyak slide ya. Oke, kalau tidak ada mungkin ini saya dulu ya. Kita istirahat dulu 5 menit sebelum saya melanjutkan mengenai abstrak dan materi-materi selanjutnya. Ya, istirahat dulu 5 menit, ini saya pause dulu recordnya. Ya, kita akan membahas mengenai abstrak kelas atau kelas abstrak. Ini juga sudah dibahas di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya hanya merefresh lagi ingatan kalian, karena mungkin kalian pasti sudah paham di luar kepala. Di luar kepala sampai ketiup angin terus hilang. Nah, ini saya akan membahas sedikit mengenai abstrak kelas, mengingatkan kembali. Jadi untuk abstrak kelas itu dia menggunakan keyword abstrak di depannya. Jadi kalau di sini ada keyword abstrak, berarti dia kelas ini itu adalah abstrak kelas. Selain kelas, kita juga bisa menambahkan keyword abstrak itu pada metode atau function.
seperti ini. Oke. Untuk abstrak kelas, yang namanya abstrak kan berarti dia bersifat final ya. Jadi kelas ini sifatnya final. Untuk abstrak kelas, misalkan abstrak kelasnya ini di extend, ini abstraknya di extend ya. Abstrak kelasnya di extend seperti ini, maka kelas yang mengextend atau child-nya kan child, ini parent, ini child, ya, maka kelas child-nya ini wajib mengoverride metode yang ada di dalam abstrak kelas, baik metode maupun atribut. Jadi misalkan di sini ada atribut X, misalkan file X, maka di sini juga harus ada file X juga. Jadi kalau di abstrak kelas ada dua metode, maka kelas yang mengextend atau yang mewarisi dia juga harus punya dua metode juga. Kalau punya tiga atribut, di sini juga punya tiga atribut, dan ini wajib ya sifatnya. Kalau dia punya dua metode, maka dia wajib mengoverride metode tersebut. Dia wajib mengoverride metode tersebut. Ini kalau abstrak kelas. Caranya gampang ya. Cukup tambahkan ini ya, cukup tambahkan titik 2, terus ini kurang buka kurang tutup. Seperti ini. Nanti outputnya juga menyesuaikan prerequisite dan calls press. Seperti ini. Itu abstrak kelas, terus ini ada interface. Kalau interface ini hampir sama seperti kelas. Ini kalau daripada abstrak kelas, interface ini akan sering kita pakai ketika kita membuat aplikasi mobile. Jadi interface itu juga sebenarnya adalah sebuah kelas yang terdiri dari method atau function without any implementation. Kemudian interface ini juga bisa dipanggil oleh kelas. Dan misalkan di sini kita mempunyai interface namanya call. Kemudian di dalamnya ada dua function, yaitu sum dan multiply. Maka ketika kita mengextend call atau kita mengimplement call, maka hukumnya wajib kita harus meneruskan atau mengoverride metode yang ada di interface. Misalkan di sini ada dua metode, yaitu sum dan multiply, maka kelas yang mewarisi, mengimplementasikan itu wajib mengoverride nilai sum dan multiply. Multiply dan sum, atau sum dan multiply. Gitu. Jadi kalau di interface ada dua metode, ada dua function, maka kelas yang mewarisi itu juga wajib mengoperate kedua metode tersebut. Makanya di sini ada multiply, ada sum. Di sini juga ada multiply, ada sum juga. Seperti itu. Bedanya sama abstrak, di sini kalau kita memanggil interface itu tidak memakai kurang buka kurang tutup. Jadi interface itu tidak menggunakan kurang buka kurang tutup. Kurang buka kurang tutup seperti ini. Tidak memakai. Kalau di abstrak dia memakai kurang buka kurang tutup seperti ini. Terus ada lagi perbedaannya, yaitu kalau interface itu bisa mengimplement dua kelas atau lebih. Kalau abstrak tidak bisa, cuma bisa mengextend satu. Makanya di sini ada dua kelas yang menggunakan interface secara langsung. Seperti itu. Ya, ini sama, penggunaannya juga sama. Operation, ini objek operation, dia adalah objek dari kelas mat1. Dia menggunakan function sum 1,2.
hasilnya ada 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, seperti itu. Itu konsep OOP, kita sudah belajar mengenai kelas, mengenai constructor, interface, dan juga abstract class. Selanjutnya kita akan membahas mengenai generic di Kotlin. Di dulu waktu OOP diajari generic juga nggak kalian? Diajari ya? Oke. Jadi generic di Kotlin itu ada banyak ya, ada set, ada enum dan lain sebagainya. Jadi kita akan menggunakan generic di Kotlin. Sebelum mungkin di slide-nya ini agak membingungkan. Ini akan saya jelaskan lewat ini aja. Untuk penggunaan generic ini sering dipakai untuk mengidentifikasi tipe dari objek yang ada di Kotlin. Misalkan di sini saya punya objek kontributor, terus objeknya ini berisi list di sini ya, tipe datanya itu string. Kalau di sini saya set string, maka di sini isi dari list tersebut pasti string semua. Nah, seperti itu. Jadi generic itu ditandai dengan kurang dari, lebih dari, seperti ini. Untuk tipe data string ini sebenarnya Kotlin itu secara default itu bisa mengenali. Jadi tanpa kita tulis string seperti ini, Kotlin itu sudah tahu kalau tipe datanya list ini adalah string. Jadi tanpa kita tuliskan string, Kotlin sudah tahu kalau isi dari list ini adalah string. Nah, yang kalau misalkan kita hapus data yang ada di list ini, ya maka di sini kita wajib menuliskan tipe datanya. Jadi ingat-ingat kalau misalkan datanya tidak ada, itu kita wajib menuliskan tipe datanya. Tapi kalau datanya ada, kita boleh tidak menuliskan tipe datanya. Gitu. Jadi karena di sini tidak ada datanya, maka kita bisa menuliskan tipe datanya seperti ini. Nah, terus di sini kita kan tadi lihat untuk tipe data ya, tipe data yang ada di misalkan di list ini kita ubah menjadi T. Sebenarnya T ini itu merubahnya berupa parameter saja, hanya berupa tipe parameter saja. Nilai T ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi P atau kita ubah menjadi L, itu bebas. Itu bebas sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau contoh di sini nilai T plus permission T, ini bebas, mau T, mau L, mau Z, bebas. Ini ditulis cuma sebagai simbol saja, sebagai tipe parameter saja, tipe parameternya. Kemudian kalau misalkan permission ini kita mau isi string, itu bisa. Kalau mau kita isi integer, itu juga bisa. Jadi nilai T ini itu bisa diganti dengan tipe data manapun. T ini cuma sebagai simbol saja, cuma sebagai tipe parameter saja. Nanti
penggunaannya waktu kita buat sebuah objek, ya kita buat sebuah objek seperti ini. Saya mempunyai objek X dan punya objek Y. Itu nilai dari T ini bisa kita ganti string, bisa kita ganti integer. Nanti outputnya tergantung, kalau string ya berarti outputnya string, kalau integer ya outputnya integer. Maka di sini outputnya ini yang pertama, karena dia string, outputnya string semua. Yang kedua, karena dia integer, maka outputnya integer semua. Seperti itu. Ya, seperti itu untuk generik ya. Terus yang kedua ada enum. Enum ini merupakan spesial tipe data spesial yang mengenable variabel menjadi sebuah set yang dapat didefinisikan secara konstan. Kalau melihat penjelasannya mungkin agak membingungkan, tapi kita coba untuk langsung melihat contohnya. Nah, seperti biasa saya contohkan lewat ini ya, play Kotlin lang. Misalkan di sini saya punya variabel seperti ini. Jadi warna merah ini bisa kita isi dengan heksadesimal seperti ini. Ini variabel merah, variabel hijau, dan variabel biru. Nah, biasanya itu banyak terjadi kesalahan ketika kita itu salah mengisikan. Misalkan variabel merah kan harusnya FF0000. Kadang nolnya hilang satu, atau kadang nolnya diganti dengan satu, atau di sini green-nya misalkan nggak sengaja kepencet jadi F seperti ini. Nah, itu kan beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita mengisikan nilai variabel. Nah, supaya variabel ini itu nilainya bisa tetap tidak berubah dan meminimalisir kesalahan, maka kita memerlukan yang namanya enum atau enumeration. Di sini kita bisa buat seperti ini. Jadi kita buat kelas enum, terus kemudian nilainya kita buat seperti ini, red, FFF, FF000, green 000, FF00. Seperti ini. Terus kalau mau memanggil tinggal dibuat seperti ini aja. Ini kan color ya, kelas enum namanya color, terus titik red, color green, color blue. Jadi kesalahan yang terjadi saat mengisikan nilai variabel dapat diminimalisir. Seperti itu. Kalau di run ya nggak bisa ya. Nah, ini harus ada metode khusus untuk menampilkan warna. Seperti itu. Nah, kalau di contohnya di sini kita punya enum class college. Di dalamnya ada IT College, Business College, Art College, Engineering College. Nah, terus kalau di sini kita pengen menggunakan kelas enum, misalkan di sini saya membuat objek major, kemudian college titik engineering college, terus kita cetak major, maka outputnya adalah engineering college sesuai dengan yang di sini. Ya, engineering college, kalau dicetak engineering college seperti itu. Oke, seperti itu untuk contoh dari penggunaan enum. Lanjut, kita masuk ke member variable. Di sini ada beberapa tipe dari variables, ada public, ada private, dan ada protected.
Nah, kalau misalkan ini, misalkan dia bersifat publik, sifatnya publik, maka kelas tersebut atau variabel ini itu bisa diakses oleh semua kelas. Misalkan di sini saya ada kelas capital, maka kelas lain, misalkan kelas provinsi, itu bisa mengakses. Jadi kalau publik, semua kelas bisa mengakses. Kalau private, hanya kelas tersebut yang bisa mengakses. Misalkan saya ada eh, kelas capital, maka misalkan saya punya variabelnya itu private. Nah, private, maka yang bisa mengakses variabel tersebut, ya kelas tersebut, hanya kelas yang mempunyai variabel tersebut yang bisa mengakses variabel itu. Jadi kalau public dia bisa diakses oleh semua kelas, kalau private hanya bisa diakses oleh kelas yang memiliki variabel tersebut. Nah, kalau protected itu yang kelas tersebut itu hanya bisa diakses oleh kelas yang memiliki package yang sama. Memiliki yang satu package, misalkan di sini, contohnya di sini ya. Ya, dari konsep di sini ada, saya buat package, new package. Nah, saya buat package misalkan tes. Di sini saya buat kelas, ya. Kelas Kotlin misalkan tes 1. Ini ada tes 2. Misalkan tes 1 saya punya protected X sama dengan 7. Apa dari orang? Ya, misalkan di sini X itu protected, maka yang bisa mengakses nilai X ini adalah, yang bisa mengakses variabel X ini adalah kelas X1, yaitu kelas yang memiliki nilai X. Kelas tes 2 ini juga bisa, tes 2 ini juga bisa mengakses X karena dia satu package. Tapi kalau misalkan ada package lain, misalkan saya punya package coba, di dalamnya ada kelas coba 1, nah, maka kelas coba 1 ini tidak akan bisa mengakses variabel X yang ada di tes 1 karena kelas coba 1 ini sudah berada di package yang lain. Jadi kalau protected itu hanya bisa diakses oleh kelas yang satu package. Seperti itu. Nah, terus materi berikutnya itu mengenai hashmap. Hashmap ini merupakan pasangan key value. Jadi hashmap ini terdiri dari key dan value. Misalkan di sini ada key, key-nya oke, value-nya oke. Key-nya Y, value-nya yes. Key-nya A, value-nya Android. Key-nya ABC, value-nya Google. Gitu. Nah, ini penggunaan hashmap. Terus untuk operasi dari hashmap itu ada get dan put. Untuk get, ya ini saya contohkan langsung di sini ya. Ini contoh yang berbeda dengan yang di slide. Ini juga menggunakan map ya. Di sini ada objek capital. Dia menggunakan map of Jakarta to Indonesia. Nah, ini Jakarta ini adalah key,
ini Jakarta itu key ya. Ini key. Sedangkan Indonesia itu value. Jadi ketika kita memanggil Jakarta, misalkan get value, pengen mendapatkan value dari key Jakarta, maka outputnya adalah Indonesia. Tuh, jadi kalau kita run ini, kita run, maka outputnya adalah Indonesia. Kalau di slide ini, dia menggunakan hashmap. Ya, ini menggunakan generik juga ya, string-string. Ya, misalkan di sini karena tipe-tipenya string semua, maka pasti di sini nilainya string. Oke. Nah, untuk menambahkan nilai key dan value, kita bisa menggunakan fungsi put. Ini untuk memberikan nilai A, Android, ABC, Google. Sedangkan untuk mendapatkan value, kita gunakan get. Misalkan kita ingin mendapatkan value dari KOK, maka munculnya OK. Kalau misalkan ABC, maka outputnya adalah Google. Seperti ini kan Indonesia, karena kita kan mengambil datanya, key-nya kan Jakarta, maka outputnya Indonesia. Seperti itu. Ini penggunaan hashmap. Ya, sama ya. Ini untuk materi yang terakhir, ini kita akan membahas mengenai release. Nah, ini juga akan sangat pakai ketika kita membuat aplikasi Android, utamanya Android yang menggunakan list view atau recycle view. Oke. Sebelumnya kita lakukan absen terlebih dahulu ya. Oke, silakan untuk absen. Linknya saya taruh di chat. Oke. Oke, langsung kita coba ya untuk release. Untuk membuat release sangat mudah. Kita gunakan kelas release. Ini kelas ya. Ini objeknya. Kita punya objek namanya objek myRelease. Terus di sini objek ini kita tambahkan function add untuk menambahkan data release, misalkan di sini 0, 30, 50. Jadi untuk menambahkan data di release, tambahkan fungsi add, maka outputnya adalah 20, 30, 50. Seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan saya pengen mengambil data di indeks ke 0, maka outputnya apa kira-kira? Outputnya nilai berapa? Outputnya adalah 20. Kenapa 20? Karena ini indeks ke 0 ya. Ini kan array kan dimulai dari indeks ke 0, 1, 2. Maka kalau kita tambahkan get 0, outputnya adalah 20. Ya, 20 seperti ini. Oke. Kemudian ini yang penting ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan nilai array, menambahkan nilai yang ada di array, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan perulangan for. Misalkan ini number in my release, println number, maka dia akan dicetak nilainya secara vertikal, karena kan kayak println ya. Seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu untuk materi terakhir kita mengenai release. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan.
Nah, ini materinya cukup banyak, mulai dari function, OOP, generic, map, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Absen, jangan lupa. Linknya sudah saya share di chat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan mengenai latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi supaya saya tahu apakah materi yang saya berikan itu dapat ditangkap, saya akan memberikan sebuah latihan lagi, sama seperti kemarin. Oke. Untuk latihannya sama, kalian diminta untuk melengkapi kode. Di sini sudah kelihatan ya. Pokoknya untuk latihannya itu sama seperti yang saya sampaikan. Yang pertama ini mengenai konsep OP. Kalian diminta melengkapi kode ini supaya nanti outputnya seperti ini. Fungsi getter setter dipanggil, name slip, display, kemudian yang kedua outputnya seperti ini. Ya, pokoknya kalian melengkapi kode ini sehingga outputnya sesuai dengan yang diinginkan, yang ada di latihan. Yang kedua, ini penggunaan dari generic ya. Nanti outputnya itu seperti ini. String result 6, integer result 500. Ini menggunakan generic. Yang ketiga, ini menggunakan map. Nanti outputnya adalah seperti ini. Tipe motorcycle, speed 230, tank 10 liter. Oke, seperti itu. Ini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Deadline-nya sama seperti tugas kemarin, yaitu seminggu. Sampai sini mengenai latihan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan kuliah kita pada siang hari ini. Ini meskipun kuliah praktek, tapi kebanyakan saya yang kerja. Oke. Mas Wahyu gimana? Sudah enak mimpinya? Tadi mimpi apa? Oke. Mas Tarta, pakai HP atau pakai laptop ini kok bentuknya Pakai HP, Pak. ya, seperti HP ya? Mas Tarta pakai HP. Yang lainnya ini mana nih? Sudah masih pada tidur atau masih menyimak ini? Pada tidur mungkin, Pak. Kayak saya ya, ngomong nggak kerasa, tahu-tahu sudah jam 3:15. Seperti itu. Ya, jadi pesan saya besok, karena kita sudah mulai menggunakan aplikasi, membuat aplikasi Android, maka Android Studio-nya ya saya harap sudah diinstal. Itu ya. Mbak Vina kalau bisa hitam putih gitu pakai filter apa, Mbak? Di sini ada filter hitam putih ya? Ada, Pak. Oh ya, saya nggak pernah pakai filter. Kayaknya di Zoom yang baru itu ada filter yang bisa kayak kita di bioskop gitu loh. Saya belum pernah pakai. Ya, seperti itu. Seminggu ya kerjakan. Saya yakin kalian bisa. Ada lagi yang mau tanyakan? Sebelum saya cukupkan kuliah kita pada
siang hari ini? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Nah, kalau yang ini warahmatullahi nggak wabarakatuh. upload nanti rekamannya di YouTube ya. wabarakatuh. Baik, Pak. Bisa upload. Terima kasih Pak Afandi. Ya, sama-sama, Mas.